Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para audiens. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada presentasi saya dan kelompok saya, kelompok 10 pada malam hari ini. Kami akan membawakan tema yaitu keresahan masyarakat dengan kehadiran pengemis dan gelandangan di kota Yogyakarta. Untuk anggota kelompok saya yang pertama itu ada Akbar Jalu Kuncoro dengan NIM akhir 232. Saya sendiri Muhammad Anam Fauziansyah dengan NIM akhir 235 dan teman saya yaitu Fakih Holian Krishna dengan NIM akhir 244. Jadi pada latar belakang kali ini saya membagi kelompok kelompok kami membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu terdapat kompleksitas masalah kemiskinan di perkotaan. Jadi kemiskinan di wilayah perkotaan itu bukan hanya permasalahan ekonomi, tapi merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan dinamis. Seiring dengan pesatnya laju urbanisasi dan derasnya arus globalisasi, masyarakat miskin kota semakin terdorong ke posisi yang rentan. Mereka bukan hanya menghadapi tantangan ekonomi, tapi juga mengalami ketidakstabilan kondisi fisik karena keterbatasannya akses terhadap layanan kesehatan dasar. Nah, seperti yang dijelaskan oleh ITZA 2023, kondisi fisik yang lemah dan akses kesehatan yang tidak memadai menyebabkan kualitas hidup mereka semakin menurun. Oleh karena itu, kemiskinan di perkotaan harus dipahami secara multidimensional, tidak sekedar dari pendapat saja, tapi juga mencakup aspek sosial, kesehatan, dan ketercukupan layanan publik. Selain itu, terdapat juga data terkait kesehatan dan sektor informal. Jadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan Indonesia mencapai angka 1,98 juta jiwa. Jadi ini merupakan angka yang sangat signifikan dan menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di wilayah perkotaan masih belum terselesaikan. Jadi menariknya, sebagian besar dari penduduk perkotaan tersebut menguntungkan hidupnya pada sektor formal. Selain itu, sebanyak 57,3% tenaga kerja di kota bekerja di sektor ini. Artinya, lebih dari separuh masyarakat perkotaan bekerja di bidang yang tidak memiliki jaminan sosial, upah yang tidak tetap, serta minim perlindungan tenaga kerja. Hal ini menjelaskan mengapa banyak masyarakat miskin kota yang akhirnya mencari cara bertahan hidup di luar jalur formal, termasuk dengan menjadi pengemis atau gelandangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin 3 yaitu kondisi gelandangan dan pengemis di Yogyakarta. Nah, poin 3 ini membahas tentang jumlah pengemis gelandangan dan lokasi keberadaan. Nah, yang poin pertama yaitu jumlah pengemis dan gelandangan. Nah, pada tahun 2019 ini, data dari Bapeda Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat 134 pengemis dan 90 gelandangan. Yang ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial yang cukup signifikan di wilayah Yogyakarta. Nah, lokasi yang kedua yaitu lokasi keberadaan. Nah, keberadaan para gelandangan dan pengemis ini terlihat di berbagai tempat umum seperti lampu merah, trotoar, pusat perbelanjaan, dan tempat publik lainnya. Nah, hal ini menandakan bahwa aktivitas gelandangan dan pengemis cukup terlihat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat umum. Nah, selanjutnya poin keempat yaitu dampak sosial dan estetika kota. Nah, yang dampak sosial estetika kota ini yang pertama yaitu keresahan masyarakat. Nah, ditimbulkan keresahan masyarakat karena aktivitas pengemis ini dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman atau resah di kalangan masyarakat. Nah, ini bisa terjadi karena pendekatan yang agresif atau karena adanya pandangan bahwa mereka merupakan tanda ketidakberesan sosial. Yang kedua yaitu dampaknya yaitu estetika dan pariwisata. Nah, keberadaan gelandangan dan pengemis dianggap mengganggu keindahan kota.
Nah, selain itu, hal ini juga mempengaruhi citra Yogyakarta sebagai kota wisata, karena wisatawan mungkin merasa tidak nyaman, merasa terganggu, karena menilai kota Yogyakarta ini kurang tertata atau kurang baik, seperti itu. Next. Selanjutnya ada poin kelima yaitu ironi ekonomi dan pilihan gaya hidup. Nah, jadi salah satu hal yang sangat ironis adalah bagaimana aktivitas mengemis justru dipandang oleh sebagian orang sebagai jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Data dari Dinas Sosial Yogyakarta itu tuh mencatat bahwa ada pengemis yang mampu memperoleh lebih dari 300.000 per hari. Jumlah ini jauh melampaui pendapatan harian pekerja sektor formal lainnya. Bahkan bisa setara atau lebih tinggi dibanding pekerja formal bergaji rendah. Jadi fenomena ini menimbulkan dilema sosial, yaitu ketika mengemis menjadikan alternatif yang secara ekonomi lebih menjanjikan, maka motivasi untuk mencari pekerjaan yang lebih produktif dan berkelanjutan akan semakin menurun. Hal ini tentu menjadi tantangan besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di kota. Selanjutnya ada pengaruh budaya paternalistik. Jadi, budaya masyarakat kita yang sangat paternalistik juga turut turut memperparah persoalan ini. Pemberian sodako kepada pengemis seringkali dianggap sebagai pembuatan mulia dan sebagian dari ibadah. Namun, tanpa disadari, kebiasaan ini dapat menciptakan ketergantungan atau depend, atau dependensi sosial. Selain itu, menurut Mudia 2023, Prak- praktik mengemis yang semulanya mungkin dilakukan karena keadaan terpaksa, lambat laun dapat berubah menjadi gaya hidup. Ketika masyarakat terus memberi, ketika masyarakat tuh terus memberi tanpa pendekatan edukatif dan solutif, maka perilaku mengemis ini akan terus dipertahankan dan bahkan diwariskan. Dalam jangka panjang, kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai masalah, tapi menjadi bagian dari rutinitas hidup yang dianggap wajar. Jadi ini tuh adalah semacam tantangan serius dalam membangun kemandirian sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu ada tanggapan serta kebijakan pada pemerintah, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014. Pada pemerintah Yogyakarta ini telah menerapkan beberapa cara untuk mengurangi pengemis serta gelandangan yang ada di kota Yogyakarta. Beberapa cara dilakukan yaitu dengan cara preventif, koersif, serta rehabilitas. Untuk cara preventif sendiri yaitu pemerintah Kota Yogyakarta melakukan berbagai cara sebelum terjadi penambahan pada jumlah pengemis serta gelandangan yang ada di Kota Yogyakarta. Selanjutnya yaitu ada koersif atau dengan lain memberikan sanksi atau denda. Jadi kepada para pengemis-pengemis ini dilakukan tindak secara yang lebih tegas daripada sebelumnya. Ketika pengemis ketika dengan cara preventif tidak berjalan dengan baik, maka akan dilakukan dengan cara koersif, yaitu dengan cara pemberian sanksi atau denda kepada para pengemis serta gelandangan yang masih eh, jumlahnya yang tidak turun menurun atau istilahnya terus menambah. Selanjutnya yaitu rehabilitatif, yaitu dilakukan cara ketiga dengan cara pendekatan langsung kepada para pengemis serta gelandangan dengan cara rehabilitatif atau dengan memberikan beberapa eh, masukan-masukan, yaitu tentang bagaimana pengemis serta gelandangan itu tidak baik untuk dijadikan tempat hidup atau pekerjaan yang layak. Yaitu selanjutnya ada solusi yang didorong atau transformasi sosial. Rehabilitas pada poin sebelumnya yang dimaksudkan yaitu seperti pelatihan, pendampingan psikososial, integrasi ke program. Untuk pelatihan ini, jadi para pengemis atau gelandangan dilakukan
berbagai cara agar dari gelandangan dan pengemis ini memiliki keterampilan pada masing-masing individu yang mereka miliki. Padahal mereka itu hanya memiliki sifat malas untuk melakukan suatu kegiatan yang mereka miliki. Selanjutnya itu pendampingan psikososial, yaitu dengan cara jadi para pengemis dan gelandangan ini dilakukan pemikiran-pemikiran yang dimana pada pemikiran-pemikiran tersebut terbuka pandangan dari para pengemis serta gelandangan ini untuk hidup yang lebih layak. Selanjutnya itu ada integrasi program ekonomi aglomeratif, itu salah satu contohnya memberikan pekerjaan atau pemberdayaan UMKM sebagai jalur pekerjaan pada pengemis serta gelandangan yang ada di kota Yogyakarta. Oke, yang kesembilan yaitu hasil yang diperoleh. Yang pertama yaitu memahami keresahan masyarakat terhadap pengemis dan gelandangan. Nah, masyarakat Jogja ini mengeluhkan dampak negatif terhadap maraknya pengemis dan gelandangan. Nah, terutama di kawasan strategis seperti tempat wisata, tempat ibadah. Nah, gangguan yang pertama yaitu gangguan kenyamanan umum. Nah, gangguan kenyamanan umum ini disebabkan oleh aktivitas pengemis yang mulai agresif, misal di Malioboro kerap menarik baju wisatawan atau mengikuti pengunjung hingga puluhan meter. Nah, selanjutnya yaitu eksploitasi anak dan disabilitas. Nah, dapat banyak ditemukan anak-anak balita yang digendong oleh pengemis di lampu merah. Sementara itu penyandang disabilitas disewakan untuk sindikat untuk mengemis misal di alun-alun. Nah, selanjutnya itu citra kota wisata. Nah, keberadaan gelandangan ini mengganggu estetika kawasan heritage atau kawasan budaya yang ada di Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu mengaji faktor struktural dan kultural penyebab masalah. Nah, faktor struktural yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi. Nah, menurut data sebesar 14% penduduk DIY hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini memunculkan bahwasannya urbanisasi tanpa keterampilan memicu gelombang pengemis yang ada di daerah. Nah, selanjutnya itu lemahnya penegakan hukum, karena Satpol PP hanya melakukan 2 sampai kali 3 razia per bulan, karena ini Satpol pengemis yang pengemis banyak bermunculan gitu. Selanjutnya itu sindikat terorganisasi. Ya, penemuan ini dilakukan oleh polisi DIY yang mengungkap kasus sindikat pengemis yang memperkerjakan sebesar 127 orang. Selanjutnya yaitu faktor kultural. Nah, faktor kultural ini disebabkan oleh 2, yaitu budaya sedekah instan, dan 3, pemahaman agama yang keliru. Nah, sedekah instan ini, tradisi ini membuat pemicu penumpukan 50 sampai 100 pengemis yang harian. Nah, pemahaman agama yang keliru yaitu sebagian masyarakat meyakini tidak boleh mengusir pengemis karena dianggap menghalangi rezeki. Nah, selanjutnya itu memberikan rekomendasi strategis jangka panjang yang berkelanjutan. Yang pertama rekomendasi teknis, yang pertama yaitu peningkatkan kapasitas kelembagaan, yang kedua penindakan berbasis akar masalah dengan misal sanksi denda 50 juta bagi pemberi sedekah, atau misal pelatihan gerabah kasongan untuk pantan pengemis. Seperti itu. Hol, sorry Hol, ke mute suaranya. Oke. Oke, yang selanjutnya Oke. itu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa faktor utama yang menyebabkan keberadaan pengemis dan gelandangan tetap tinggi di Yogyakarta meskipun sudah ada regulasi pemerintah. Yang kedua, yaitu bagaimana keberadaan pengemis dan gelandangan mempengaruhi kenyamanan, ketertiban, dan citra kota Yogyakarta sebagai kota wisata budaya. Yang ketiga, yaitu bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan pengemis dan gelandangan secara berkelanjutan.
Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan keberadaan pengemis dan gelandangan tetap tinggi di Kota Yogyakarta meskipun telah diterapkan regulasi pemerintah. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak keberadaan pengemis dan gelandangan terhadap kenyamanan, ketertiban, serta citra Kota Yogyakarta sebagai kota wisata budaya. Dan yang terakhir, menggambarkan dan merumuskan bentuk ketertiban masyarakat dalam upaya penanggulangan permasalahan pengemis dan gelandangan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan penelitian. Jadi untuk ruang lingkup penelitian dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, isu utama. Jadi penelitian ini membahas isu utama berupa keberadaan pengemis dan gelandangan di ruang-ruang publik. Jadi aktivitas mereka tuh seringkali menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kenyamanan warga, dan bahkan menurunkan citra kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan destinasi pariwisata unggulan. Uh, Fenomena ini tidak hanya mengganggu secara fisik di ruang publik, tapi juga membawa dampak psikologis dan sosial yang cukup besar terhadap masyarakat kota. Selanjutnya ada cakupan lokasi. Jadi lokasi penelitian dilakukan di beberapa titik strategis di Yogyakarta yang seringkali menjadi tempat aktivitas para pengemis dan gelandangan. Jadi di antaranya itu ada di lampu-lampu merah, pusat pembelanjaan, trotoar jalan utama, serta area tempat ibadah. Lokasi-lokasi ini dipilih karena merupakan ruang publik yang ramai dan menjadi titik pertemuan antara warga lokal, wisata, serta pelaku ekonomi informal. Selanjutnya yang ketiga ada populasi yang dikaji. Jadi populasi yang dikaji itu mencakup 3 kelompok utama. Pertama, para pengemis dan gelandangan itu sendiri sebagai subjek utama penelitian. Kedua, masyarakat perkotaan yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan mereka. Dan ketiga itu terdapat pihak pemerintah, khususnya dinas atau lembaga yang terlibat dalam kebijakan dan penanganan masalah sosial ini. Selanjutnya ada rentang waktu. Jadi penelitian ini didasarkan pada data dan situasi terkini, terutama yang relevan hingga tahun 2024 dan 2025. Meskipun demikian, sebagian dasar kebijakan penelitian ini juga merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Rentang waktu ini penting untuk melihat keberlanjutan dampak dan efektivitas dari kebijakan yang telah berjalan. Yang terakhir ada aspek yang dianalisis. Jadi aspek yang dianalisis itu terdapat beberapa poin. Yang pertama itu faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis, dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat keberadaan mereka, peran budaya dalam membentuk ketergantungan pada sedekah. Selanjutnya ada efektivitas kebijakan pemerintah khususnya terkait solusi yang lebih berkelanjutan, serta salah satu peran aktif yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya ada batasan penelitian. Jadi batasan penelitian yang pertama tuh terdapat keterbatasan data primer. Jadi penelitian ini menghadapi keterbatasan dalam pengumpulan data primer, terutama dalam menjangkau seluruh populasi pengemis dan gelandangan. Jadi faktor ini tuh keterbatasannya di antara lain terdapat waktu, eh, akses lapangan yang terbatas, serta adanya kemungkinan penolakan dari subjek penelitian menjadi kendala utama. Selanjutnya ada eh, tidak membahas aspek kriminalitas secara mendalam. Jadi meskipun dalam realitas sosial terdapat indikasi bahwa praktik mengemis bisa bersifat terorganisir atau bahkan tuh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Aspek kriminalitas ini tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, yang ketiga itu ada keterbatasan pada analisis kebijakan. Jadi analisis kebijakan dalam penelitian ini tuh dibatasi pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku di Kota Yogyakarta.
Penelitian ini tidak mengevaluasi kebijakan nasional secara lebih luas atau melakukan perbandingan antar daerah yang mungkin memiliki pendekatan berbeda. Selanjutnya yang terakhir terdapat variasi budaya dan persepsi masyarakat. Jadi masyarakat itu memiliki pandangan yang sangat beragam terhadap keberadaan pengemis dan gelandangan, baik dari sudut pandang agama, budaya, hingga kepedulian sosial. Namun dalam penelitian ini, variasi persepsi tersebut tidak dikaji secara mendalam melalui metode seperti survei eh, kuantitatif atau studi lapangan. Jadi penelitian ini lebih menekankan pada analisis literatur dan data sekunder. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, pada bagian ini kita akan membahas manfaat penelitian yang dilakukan, baik secara teoritis maupun praktis. Nah, yang pertama secara teoritis. Nah, secara teoritis ini penelitian memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sosial, terutama dalam kajian mengenai kemiskinan, perilaku sosial di masyarakat perkotaan, serta efektivitas kebijakan publik dalam menangani masalah sosial. Nah, dalam artian hasil penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan atau referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan isu-isu di wilayah perkotaan maupun yang terkhusus di wilayah Yogyakarta. Yang kedua yaitu secara praktis. Nah, selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya daerah kota Yogyakarta. Nah, hasilnya dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada di wilayah ini. Untuk selanjutnya ada sistematika pada penulisan. Yang pertama itu ada latar belakang, yaitu alasan mengapa topik pada pengemis dan gelandangan tersebut kami ambil. Selanjutnya yaitu ada perumusan masalah. Masalah yang diangkat itu seperti apa pada gelandangan serta pengemis yang ada di kota Yogyakarta. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu hal atau sesuatu yang ingin dicapai, tidak lain dan tidak bukan adalah mengurangi gelandangan serta pengemis yang ada di kota Yogyakarta. Selanjutnya itu ruang lingkup dan batasan penelitian, yaitu batasan pada pembahasan gelandangan dan pengemis, sejauh apa yang akan dibahas agar tidak melebar dari topik utamanya, yaitu gelandang dan pengemis pada kota Yogyakarta. Selanjutnya yaitu manfaat pada penelitian, itu hampir mirip dengan tujuan penelitian, yaitu dengan harapan kota Yogyakarta dapat mengurangi gelandangan serta pengemis yang di jika tidak dibatasi oleh pemerintah maka akan terus bertambah pengemis serta gelandangan yang ada di kota Yogyakarta. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, selanjutnya ini masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada para audiens, jika ada pertanyaan, monggo disilahkan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zain Maulana dengan NIM akhir 231. Saya ingin bertanya mengapa fenomena pengemis dan gelandangan di Yogyakarta atau di Indonesia ini sulit untuk diberantas, padahal udah ada undang-undangnya. Nah, oke untuk pertanyaannya untuk Saudara Zain, mengapa fenomena pengemis dan gelandangan sulit diberantas meskipun sudah ada perda atau peraturan lainnya? Nah, untuk jawabannya yaitu meskipun perda tersebut sudah diterapkan dalam langkah preventif, koersif, dan rehabilitatif,
Nah, penerapan lapangan untuk peraturan Perda ini di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Nah, di antaranya yaitu kurangnya pengawasan rutin, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan budaya masyarakat yang masih mendukung praktik mengemis lewat pemberian sedekah. Nah, selain itu, penindakan hukum juga seringkali menjadi faktor yang membuat pengemis itu tidak jerah. Nah, sehingga banyak munculnya pengemis yang berdatangan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah tersebut dan sikap yang terlalu baik kepada masyarakat kita. Apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Izin masuk ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baik dengan NIM akhir 207. Izin bertanya, bagaimana keterlibatan masyarakat dapat dioptimalkan dalam penanganan masalah pengemis dan gelandangan di Yogyakarta ini? Izin menjawab. Jadi keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Tidak hanya dalam bentuk menahan diri dari memberi sedekah secara langsung, tapi juga dengan berpartisipasi aktif dalam program sosial. Misalnya, seperti contoh masyarakat tuh bisa terlibat dalam pelatihan keterampilan, kegiatan UMKM, ataupun bisa menjadi relevan dalam program pendampingan um, relevan dalam program pendampingan dan seperti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah atau LSM. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Apakah ada pertanyaan tambahan? Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Faris Albar Muhammad Gandhi dengan NIM akhir 218. Di sini saya ingin bertanya, dari yang telah kalian paparkan tadi, apakah ada contoh dari kota lain yang berhasil menangani masalah pengemis dengan pendekatan yang berbeda yang bisa dijadikan referensi oleh kalian? Mohon jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Iya, untuk beberapa kota itu, salah satunya itu kami ambil contohnya itu dari kota Bandung dan kota Surabaya. Jadi pada kota Bandung dan kota Surabaya itu menerapkan sistem shelter serta dan juga rumah singgah dengan pelatihan bagi pengemis serta gelandangannya. Contoh kota yang dapat dijadikan referensi lain yaitu seperti kota Singapura, yaitu yang melakukan pendekatan dengan zero tolerance kepada para pengemis dan gelandangan serta eh, keterlibatan aktif pada sektor swasta dalam memberikan pekerjaan pada pengemis serta gelandangan. Ini merupakan contoh-contoh yang mungkin bisa diterapkan di kota Yogyakarta. Terima kasih. Apakah menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini sangat menjawab. Oke. Baik. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka akan kami tutup presentasi kami pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para audiens dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.